الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله الغافر من كل ذنب والخطيئات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير العباد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه النجوم نيرات. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, as'adakumullah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya bagi seorang muslim agar terus memperbaharui iman dan takwanya. Karena tidak ada jaminan yang mampu diberikan kepada kita sedetik setelah ini, apakah kita masih bisa hidup atau tidak. Maka iman dan takwa itulah yang akan menjadi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu
fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak ada sebaik-baik bekal untuk bertemu dan menghadap Allah melainkan bekal iman dan takwa itu. Mudah-mudahan ibadah Jumat yang sedang kita laksanakan pada siang hari ini menjadi manifestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, as'adakumullah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menukil dalam pandangannya Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan dalam diwannya, al-waqtu asmanu minadz-dzahabi, atau dalam redaksi yang lain dikatakan al-waqtu kas-sayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pisau. Jika kita tidak mampu menggunakan waktu tersebut atau pisau tersebut, maka seyogyanya kitalah yang akan dipotong oleh pisau itu. Bahkan dalam kata yang lain diungkapkan al-waqtu athmanu minadz-dzahab. Waktu itu mahal, bahkan lebih mahal daripada emas. Wal waqtu aghla minadz-dzahab, dan waktu itu jauh lebih berharga daripada emas. Begitu pentingnya waktu, bahkan dalam Al-Quran Allah menggunakan narasi begitu banyaknya menggunakan kata waktu itu sendiri. Allah meminta kita untuk bertafakur pada malam hari, sampai Allah bersumpah menggunakan kata malam, wal laili idza yaghsha. Allah minta kita untuk terus mempersiapkan diri ketika kita tidak punya persiapan apapun. Wasubhi idza tanaffas. Allah minta kita untuk bertafakur sejenak di waktu subuh. Begitupun sebaliknya, menjelang subuh mendekati waktu duha, Allah pun memberikan jaminan wadduha wal laili idza saja. Suatu saat dari sekian banyak sekelumit permasalahan dalam hidup, Allah bukakan satu persatu. Bahkan Allah berikan solusi yang terbaik, proses demi prosesnya. Wadduha wal laili idza saja. Bahkan Allah pun meminta kita untuk terus menelaah dan menghadirkan kekhusyuan kita di waktu siang hari, wan nahari idza tajalla. Bahkan sampai detik-detik injury time sekalipun kita hidup, Allah bersumpah demi waktu, wal asri innal insana lafi khusrin. Kata asar dalam pandangan Al-Imam Ibnu Ashur, beliau tidak hanya demi masa diterjemahkan. Beliau juga tidak hanya menerjemahkan demi waktu, tapi justru asar itu dihadirkan sebagai pengingat suatu saat kita akan mengalami masa-masa injury time, yang suatu saat sebentar lagi akan finish, yaitu masa maghrib, masa di mana terbenamnya matahari. Layaknya orang ketika diberi kesempatan untuk hidup dari waktu asar itu, maka ada 3 kesempatan waktu yang harus dimaksimalkan bagi orang tersebut. Maka inilah yang akan menjadi bagian tema dalam pembahasan khutbah Jumat kali ini. Begitu berharganya waktu sampai Allah bersumpah dari sekian banyak narasi ayatnya menggunakan kata waktu itu sendiri. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, as'adakumullah. Jamaah sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2025 baru saja meninggalkan kita. Kita pun diberikan kesempatan untuk masuk pada tahun 2026. Besar harapan Allah terima seluruh amaliyah kita di tahun 2025 dengan penerimaan yang terbaik, dan Allah bimbing kita di tahun 2026 ini dengan bimbingannya yang terbaik, yang pastinya besar harapan orang-orang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kata al-asr itu ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Ashur, beliau memaknai ada 3. Ketika seseorang dihadirkan kata waktu, yang pertama tidak lepas dia akan mengalami waktul madhi, waktu yang dikenal dengan masa lampau, waktu yang tidak akan pernah diulang kembali dan bahkan tidak pernah terjadi untuk di request kembali.
bahkan setiap harinya selalu bahkan semakin menjauh meninggalkan. Itulah yang disebut dengan waktul madhi, di mana seseorang yang pernah mengalami masa-masa lampaunya dengan keburukan-keburukan, Allah pun menghadirkan satu motivasi dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Muhasabahlah, hitung-hitunglah, karena masa yang sudah kita lalui ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi ada di antara kita yang sudah mengalami fase masa muda, karena kelak nanti masa muda itulah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lan tazula qadama 'abdin, tidak akan pernah bergeser kaki ini kelak nanti di hari kiamat sebelum ditanyakan 4 hal perkara. Salah satu di antaranya adalah masa muda yang sudah kita habiskan di saat hidup. Maka beruntunglah bagi siapa yang diberi kesempatan muda pada hari ini dan hari esok, agar terus mengisi masa mudanya dengan efisien mungkin dan bahkan untuk memperbanyak amal soleh. Masa lampau itu tidak akan pernah terjadi kembali. Sekalipun dalam surah Al-Mu'minun ada orang yang meminta kepada Allah, hatta idza jaa ahadahumul maut qala la arji'uni, duhai Allah, kembalikan saya sesaat saja, walaupun hanya sebentar, semenit, 2 menit, la'alli a'malu salihan, saya berharap nanti ada kesempatan untuk bisa melakukan amal saleh. Namun jawaban Allah mengatakan tegas, kalla, mustahil itu bisa kembali. Maka pantaslah ketika seseorang diberi kesempatan, ketika masa lalunya sudah lalu, Allah beri kesempatan dia untuk bisa hidup waktul hadir. Yang kedua saat ini adalah masa sekarang yang kita jalani. Maka apa yang harus kita lakukan di masa sekarang yang Allah beri kesempatan kepada kita? Nabi mengingatkan kembali, badiru bil a'malis salihah, agar terus memperbanyak amal-amal soleh. Apalagi ketika diberi kesempatan untuk masuk pada bulan Rajab, sebagaimana Allah ingatkan dalam surah At-Taubah ayat 36, dzalika ad-dinul qayyimu, saking berharganya 4 bulan hurum, salah satu di antaranya adalah bulan Rajab. Maka Allah meminta agar terus memperbanyak amal solehnya. Fala tazlimu fihinna anfusakum, dan jangan sekali-kali untuk berbuat kejahatan ataupun kezaliman. Jika masa jahiliyah saja memahami betul ketika masuk bulan-bulan hurum mereka punya komitmen, tidak ada peperangan di antara kita, tidak ada permusuhan di antara kita, yang retak-rekatkan kembali, yang jauh dekatkan kembali, bahkan yang terputus sambung kembali. Ini orang jahiliyah memahami ayat tersebut ketika memasuki bulan-bulan hurum. Padahal ayat ini ditujukan bagi orang-orang beriman, maka selayaknya ayat ini patut kita aplikasikan. Kesempatan masuk bulan-bulan hurum, salah satu di antaranya bulan yang sedang berada di tengah-tengah kita, untuk kita maksimalkan, yang retak-rekatkan kembali, yang terputus sambung kembali, bahkan yang jauh dekatkan kembali, karena itu adalah perintah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kemudian mendefinisikan, bahkan jika ada orang-orang yang diberi kesempatan beramal soleh namun ia undur terus, konsekuensinya potensi dia tidak akan melakukan amal soleh tersebut. Sebagaimana sahabat Nabi Ka'ab bin Malik, tatkala diminta oleh Nabi ada kesempatan untuk jihad perang, saat itu perang Tabuk bergejolak, Nabi meminta kepada Ka'ab bin Malik, namun jawaban beliau nanti. Ada kesempatan untuk jihad kembali, jawaban beliau nanti. Ada kesempatan lagi untuk jihad perang kembali, jawaban terakhir pula itu tidak lain adalah nanti dan nanti. Sampai perang itu selesai yang dialami oleh Nabi, ternyata tak ada satupun jihad yang dilakukan oleh orang ini. Begitulah para ulama mendefinisikan, jika ada kesempatan amal soleh di mana waktu saat ini Allah berikan kepada kita namun diundur-undur,
maka itu merupakan kerjanya iblis yang kita kenal dengan taswif. Apa itu taswif? Taswif itu adalah suka mengundur-undur, di mana dia seakan-akan mampu melakukan, padahal pada kenyataannya dia potensi tidak melakukan amal soleh. Maka pesan Nabi, badiru bil a'malis salihah, agar terus memaksimalkan dan mempercepat ketika ada kesempatan untuk melakukan amal soleh. Dan yang ketiga, yang sudah pasti yang nanti akan datang tidak lain adalah waktul mustaqbal, masa yang akan datang, di mana masa yang akan datang ini para ulama mengatakan begitu cepat. Kullu ma'atin fahuwa qarib, segala sesuatu yang akan datang itu ternyata cepat. Bukti di antara kita tatkala kita kumpul dengan saudara maupun sahabat kita selalu mengatakan rasanya baru kemarin 2025, sekarang sudah 2026. Rasanya baru kemarin Ramadan, besok sudah Ramadan kembali. Begitu dan seterusnya. Sampai Nabi memberikan warning, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan pernah terjadi yang namanya kiamat, melainkan waktu berputar begitu cepat. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sehari, bahkan sehari bagaikan sejam, sejam bagaikan daun yang kering yang kemudian termakan oleh api. Inilah konsekuensi, sering kita katakan demikian. Maka Allah berikan kesempatan kita waktul mustakbal. Perlu kita banyak belajar dari atlet-atlet lari. Bagaimana seorang pelari ketika dia memasuki, mendekati garis finish, justru sebaliknya tidak semakin kendor dihadapi, tapi semakin bertambah powernya. Bukan sekedar dia agar bisa mampu dan berhasil sampai pada garis finish, tapi berharap ketika dia sampai pada garis finish, pelari tersebut mengharapkan dialah yang akan menjadi pemenangnya. Itulah konsekuensi ketika ada kesempatan bagi kita untuk memasuki waktul mustakbal. Bukan semakin melemah, bukan semakin kendor. Bahkan Allah ingatkan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Sudah diberikan usia sampai 17 tahun, kenapa masih bercanda salatnya? Sudah diberikan usia bahkan mendekati ajal, mabaina sittin wa sab'ain, antara 60 bahkan lebih daripada itu. Bukan semakin kuat ibadahnya, semakin melemah dan melemah, bahkan menghilang dari peredaran ibadah. Allah ingatkan di berbagai macam ayatnya. Maka patutnya kita belajar banyak dari ayat tersebut, dan juga kita ambil kesempatan tatkala ketika diberikan waktu masa lampau ini, bukan semakin mengendorkan semangat kita untuk ibadah. Justru sebaliknya, kita belajar dari pelari, ketika mendekati garis finish mereka semakin mengencangkan powernya, semakin menambah kekuatannya, agar berharap masuk pada garis finish, bukan sekedar sampai, tapi mereka berharap merekalah yang akan jadi pemenangnya. Buat apa sampai pada garis finish tapi Allah tidak tetapkan kita menjadi pemenangnya? Buat apa diberi kesempatan untuk hidup sampai pada kematiannya, tapi Allah tidak tetapkan kepada kita, kitalah yang menjadi pemenangnya. Inilah besar harapan yang Allah inginkan ketika Allah menyatakan kalimat innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dengan berbagai macam aktivitasnya berpotensi mengalami kerugian-kerugian. Maka kita mohon kepada Allah, sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Al-Asr tadi, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita minta kepada Allah agar iman yang terus kita perbaharui ini menjadi benteng bagi kita, dan amal soleh yang terus diaktualisasikan agar menjadi bekal bagi kita. Sekaligus Allah beri kemampuan kepada kita untuk terus mengajak orang untuk berbuat baik, karena sejatinya hanya orang-orang yang mampu mengajak orang lain untuk berbuat baik, itulah yang dianggap sebagai pemenangnya dalam surah Al-Asr. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa